Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu bersama saya Wempi Saputra. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai analisis jalur. Ini merupakan salah satu tugas di dalam mata kuliah kita, yaitu metode penelitian di bawah bimbingan dosen kita, yaitu Bapak Dr. Hadianto MED dan Ibu Dr. Rihma MPD. Di dalam analisis jalur ini, kita nanti akan coba melihat mengenai pengertian dari analisis jalur, kemudian tujuan dari analisis jalur, yang ketiga keuntungan dan kelemahan analisis jalur, yang keempat asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip dasar dari analisis jalur, kemudian yang kelima persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan analisis jalur, dan yang keenam adalah tahapan dalam menggunakan analisis jalur. Nah, yang pertama kita lihat mengenai pengertian dari analisis jalur. Yang pertama adalah yang dikemukakan oleh Robert D. Rutherford, yang mana di sini dia mengatakan bahwa analisis jalur itu merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel, tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Kemudian yang kedua, kita lihat pengertian menurut Paul Webley. Di sini dia mengatakan bahwa analisis jalur itu merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan atau magnitud dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal seperangkat variabel. Sementara Sugiono menyatakan bahwa analisis jalur itu merupakan pengembangan statistik regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat. Sementara Jonathan Sarwono di sini dia mengatakan bahwa analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antara variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen eksogenus terhadap variabel dependen endogenus. Kemudian tujuan dari penggunaan analisis jalur ini, yang pertama adalah melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Kemudian tujuan yang keempat adalah mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Sementara tujuan yang kelima yaitu menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya.
Nah, kemudian kita lihat mengenai keuntungan dan kelemahan dari analisis jalur. Yang pertama, keuntungan menggunakan analisis jalur yaitu kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Yang kedua keuntungannya yaitu kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator atau perantara. Yang ketiga keuntungannya kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model. Dan keuntungan yang keempat adalah kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat atau causal relation seperti pengaruh langsung direct effects dan pengaruh tidak langsung indirect effect, dan hubungan sebab akibat non causal association seperti komponen semu atau spurious. Kemudian kita lihat kelemahan menggunakan analisis jalur. Yang pertama, tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran. Yang kedua, analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, kelemahannya adalah analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel laten. Keempat, kelemahannya yaitu karena analisis jalur merupakan perpanjangan regresi linear berganda, maka semua asumsi dalam rumus ini harus diikuti. Kemudian yang kelima, sebab akibat dalam model hanya bersifat searah atau one direction dan tidak boleh bersifat timbal balik atau resiprokal. Nah, sekarang kita lihat persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan analisis jalur. Yang pertama yaitu data matrik berskala interval. Yang kedua, terdapat variabel independen eksogenus dan dependen endogenus untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Yang ketiga yaitu ukuran sampel yang memadai, sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai dengan 1000. Nah, kemudian yang keempat persyaratan mutlaknya yaitu pola hubungan antar variabel. Nah, pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik. Yang kelima, persyaratannya hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Nah, yang keenam, pertimbangkan hal-hal yang sudah dibahas dalam asumsi dan prinsip-prinsip dasar di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat tahapan dalam menggunakan analisis jalur. Yang pertama yaitu merancang model didasarkan pada teori. Sebagai contoh, kita akan melihat pengaruh variabel kualitas produk, harga, dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Berangkat dari teori yang ada, kemudian kita membuat model yang dihipotesikan. Seperti gambar ini kita lihat bahwa kualitas produk, harga, dan layanan itu akan mempengaruhi tingkat kepuasan. Nah, yang kedua yaitu model yang dihipotesiskan. Nah, pada bagian ini kita membuat hipotesis
yang menyatakan misalnya HO, variabel-variabel kualitas produk, harga, dan pelayanan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan, baik secara gabungan maupun parsial. H1, variabel kualitas produk, harga, dan pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan, baik secara gabungan maupun parsial. Kemudian yang ketiga, langkahnya yaitu menentukan model diagram jalurnya didasarkan pada variabel-variabel yang dikaji. Nah, seperti pada gambar ini kita lihat bahwa kualitas produk, harga itu saling berhubungan, kemudian antara harga dan layanan juga saling berhubungan, kemudian antara kualitas produk dengan layanan saling berhubungan. Nah, hubungan ini dalam bentuk diagram ini nanti dia akan menuju kepada tingkat kepuasan. Nah, ini merupakan model diagram jalur. Yang keempat yaitu membuat diagram jalur, kemudian membuat diagram jalur seperti di bawah ini kita lihat seperti gambarnya ini. Nah, ini di mana X1 ini adalah sebagai variabel independen eksogenus kualitas produk. Ini seperti yang kita sampaikan pada poin yang ketiga tadi. Sedangkan X2 sebagai variabel independen eksogenus harga. Nah, kemudian X3 ini adalah sebagai variabel independen eksogenus layanan. Dan Y ini adalah sebagai variabel independen endogenus tingkat kepuasan. Nah, setelah kita membuat diagram, sekali yang kelima selanjutnya adalah membuat persamaan struktural. Nah, diagram jalur di atas ini kita tulis dalam bentuk persamaannya, yaitu Y sama dengan PYX1 tambah PYX2 tambah PYX3 tambah E1. Nah, ini variabel-variabel ini seperti yang sudah kita buat tadi. Yang keenam yaitu melakukan prosedur analisis jalur dengan menggunakan SPSS atau aplikasi yang lainnya. Kemudian yang ketujuh menghitung nilai, dan yang kedelapan uji validasi hasil analisis. Yang pertama dengan menggunakan nilai signifikasi pada ANOVA untuk melihat model keseluruhan yang benar dan pengaruh gabungan. Yang kedua dengan menggunakan uji T untuk pengaruh parsial. Nah, demikianlah paparan kita pada paparan yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.